لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد ربان آمين. Yang saya muliakan para ulama, para alim dan ulama, para muallimah, para muallim dan muallimah, para asatiz, ustaz ustazah, para guru-guru kami, tokoh masyarakat cerdik pandai, orang-orang tua kami, ayah-ayah, bunda-bunda, abang-abang, kakak-kakak, pak imam kita, seluruh jamaah. Yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil tak disebut nama, mohon maaf. Tanpa mengurangi penghormatan, saya mendoakan semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurahkan rahmat dan ampunan dalam setiap urusan selagi hayat di kandung badan. Permintaan kita dan harapan kita terus Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala urusan. Tidak ada satupun urusan di muka bumi ini yang kebetulan. Sekalipun daun yang jatuh dari rantingnya adalah sebuah ketetapan. Maka sangatlah indah dengan ketetapan-ketetapan Allah itu kita menjalaninya dengan dua jalan. Menjalaninya dengan syukur dan menjalaninya dengan kesabaran. InsyaAllah yang syukur Allah tambah kebaikannya, yang sabar Allah Subhanahu wa taala sendiri yang datang membersamai dengan keadaan kita. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Sungguhnya siapa yang benar-benar bersyukur, Allah akan tambah. Kata Imam Al-Ghazali, syukur itu tambah taatnya pada Allah, akan tambah lagi taatnya kepada Allah. Siapa yang bersabar, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innallaha ma'as sabirin. Mintalah tolong dengan sikap sabar dan teruslah salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Syukur dan sabar adalah keajaiban bagi orang beriman. Kata Nabi, ajibil kulli amril mu'minin. Sungguh ajaib setiap urusan orang beriman. Dikasih senang, dia pandai bersyukur. Dikasih payah, dia pandai bersabar. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Bersabar kita dengan seluruh ucapan zikir memuji ketetapan Allah Ta'ala. Dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya berselawat dan bersalam kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas jalan kehidupan ini agar tersambung kita kepada Allah Ta'ala. Nurnya Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah Ta'ala di muka bumi ini adalah cahaya kebaikan. Dan puncak awal segala kebaikan itu bersimpul pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut radio, siaran radio itu ada pada antena ya Pak. Antena itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tersambung kepada Allah Ta'ala, maka kita menumpang tuah dan menyambung kepada Nabi dengan banyak-banyak berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan ucapan salawat itu yang paling kita harapkan adalah ketika Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Allah berikan syafaat kepada Nabi, lalu diizinkan kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan nama-nama kita ada dalam syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, selanjutnya kita lanjutkan pembacaan syarah kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang disyarahkan oleh Dr. Muhammad Farid. Pagi ini kita membahas tentang penyebab sakitnya hati. Kalau yang lalu kan indikasi sehat dan sakitnya hati. Sekarang pagi ini kita bahas penyebab sakitnya hati. Sakit hati di sini bukan kena kanker ya Pak. Kanker hati bukan kena kena liver, bukan. Sakitnya hati di sini yaitu sifat perbuatan hati. Di antara penyakit hati yaitu malas, kemudian kesal yang berawal dari marah dan dendam dan sebagainya, namimah dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala,
musibah yang menimpa, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, musibah yang menimpa dan yang menyebabkan sakitnya hati ada dua hal. Ada dua penyebab. Pertama, musibah syahwat yang merusak niat. Jadi musibah syahwat. Syahwat ini keinginan yang sangat sulit untuk ditahan. Maka untuk mengelola syahwat ini, karena syahwat adalah penyakitnya hati, hati yang dimaksud adalah dorongan, yaitu atas dirinya, sehingga nafsunya lebih utama mengendalikan hatinya. Maka obat syahwat ini, kata ulama, kata Imam Al-Ghazali juga, obatnya puasa, Pak. Pandai menahan. Tapi banyak orang yang puasa secara makan dan minum, kata Nabi, qam min sha'imin laisa lahu min siyami illal atas wal ju'. Banyak orang yang puasa tapi cuma dapat lapar haus saja, karena dia hanya menahan makan dan minum, tapi dia tak tahan dari perbuatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga syahwat ini merusak niat dan iradah. Apa itu iradah? Adanya kekuatan kita untuk beramal, keinginan di balik apa yang kita inginkan itu. Niat itu dasar kita beramal, iradah itu keinginan kita beramal. Niat kesadaran kita beramal, iradah itu kesadaran tuh inginnya mau apa gitu. Contoh misalnya, niat itu bahasa kita kan nama itu. Kita udah bahas awal-awal kan, menyengajakan sesuatu, sadar. Sengaja itu sadar, sadar itu zikir. Lawan dari tak sengaja, lawan dari niat, ada lawan dari sengaja adalah tidak sengaja. Lawan dari tak sengaja namanya lupa. Lawan dari lupa apa namanya, Pak? Tak ingat ya kan. Orang dengan lupa itulah berbuat salah. Nabi Adam alaihissalam jangan makan pohon, jangan dekati pohon ini. Tapi lupa dia dengan perjanjian itu, kena dirayu oleh iblis, lupa. Kenapa kita bisa bohong? Karena kita lupa kalau kita berbicara didengar Allah. Kenapa kita punya syahwat, keinginan sesuatu yang merubah niat kita? Karena kita lupa dengan niat dan keinginan kita kepada Allah Ta'ala. Ingin kita lihat apa yang nampak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama kata Imam Ibnu Rajab Hambali adalah syahwat. Syahwat ni ya daya dorong tadi, Pak, yang berkaitan dengan nafsu yang kemudian hatinya tertutup. Yang kedua, musibah subhat. Kalau syahwat merusak niat dan keinginannya, dan yang kedua musibah subhat yang merusak ilmu dan i'tikad. Ilmu dan i'tikad. Yang gara-gara subhat, ini betul atau salah? Tak apa-apalah katanya, Pak. Subhat itu kan sesuatu antara ya dan tidak. Ini halal atau haram, ini betul atau salah. Di antara keduanya tu kecenderungan yang salah tu lebih banyak. Di antara yang subhat itu samar-samar. Dia tak tinggalkan itu, tak apa-apalah sikit. Sikitnya, sikit itu, akhirnya bercampur. Suatu kebaikan misalnya dalam air kita, minum kita, Pak. Kalau bak pepatah orang tua-tua kita kan, rusak susu sebelanga hanya gara nila setitik. Tak apa-apa, sikit aja nila tu nyawa katanya. Masih bisa kita makan, Pak, minum. Nila, maksudnya di situ bukan nilawati, Pak, tapi blau. Dulu kan orang sebut nila itu kan blau. Pembiru makanan, pembiru pakaian. Susu untuk diminum, tapi gara-gara satu tetes nila rusaklah semuanya. Sehingga kebaikan itu tidak bisa bercampur dengan kebatilan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dengan subhat itu rusaklah ilmu dan rusaklah i'tikad. Apa itu ilmu? Pengetahuan yang kita bahas sebelum ini, ilmu yang mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Jadi rusak dia gara-gara tidak apa-apalah, bercampur dia. I'tikad adalah qawaid, aturan-aturan, ya kan? I'tikad kita berbuat harusnya karena Allah Subhanahu wa taala, betul salah yang kita harusnya menjadi pedoman. Gara-gara subhat akhirnya rusak semua rasa amal kita sebab sakitnya hati. Jadi syahwat dan subhat ini dua hal musibah dari penyakitnya hati. Penyakitnya hati ini disebabkan apa, Pak? Dari dua hal ini, syahwat dan subhat. Sebab nafsu terlalu mengendalikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, bersihkan hati kita, bersihkan nafsu kita agar hati kita hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
qad wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, demi nafsu yang kami sempurnakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia diilhamkan untuk membangkang dan diilhamkan pula untuk takwa. Fujur inilah subhat, antara syahwat dan subhat. Sedangkan takwa adalah ketaatan, ibadat. Jadi satu syahwat dan subhat, satu lagi adalah ibadat, yaitu ketaatan. Yang di mana hati itu hidup. Maka Allah katakan, qad aflaha man tazakka, beruntunglah kamu yang membersihkannya, orang yang membersihkannya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mereka berzikir, banyak berzikir kepada Tuhannya, menyebut nama Tuhannya dan melaksanakan salat. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, juz kedua, halaman 170. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tu'radul fitan ala qulubi qa'ridil hasir. Audan fa ayyu qalbi ashrabaha nakatat fihi nuktahu sauda wa ayyu qalbi ankaraha nakatat fihi nuktatun bayda hatta ta'udal qulub ala qalbain, qalbin aswada marba, saya ulangi, qalbin aswada marba'in kalkuz mujahkhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa'u illa ma ashraba min hawahu wa qalbi abyad la tadarruhu fitan ma damatis samawati wal ard, atau kama qala Rasulullah sallallahu. Tu'radul fitan ala qulubi qa'ridil hasyr. Musibah itu masuk ke dalam hati seperti diamnya tikar. Musibah itu masuk, tu'radul fitan ini, sesungguhnya fitnah yang masuk ke atas hati kita itu sama seperti masuknya, seperti diamnya tikar. Diam aja Pak, tikar ini. Karpet ini diam aja. Maka dia masuk sehelai demi sehelai, kata Nabi. Audan, masuk sehelai demi sehelai. Fa ayya qalbi ashrabaha takat fihi nuktatun. Hati manapun yang menerimanya akan tertitiklah padanya setitik noda hitam. Hati manapun yang menolaknya akan tertitiklah padanya setitik cahaya putih. Wa ayyu qalbin ankaraha nakatat fihi naktaha bayda. Hati yang menolak kemungkaran tadi, hati yang menolak subhat, hati yang menolak syahwat, maka akan muncullah setitik cahaya. Tapi kalau subhat dan syahwat itu masuk dia pelan-pelan, kan tak apa-apa, sikit. Kan kalimat sikit. Sikitnya kan, sikit demi sedikit, akhirnya tuntutlah setetek noda hitam. Setitik noda hitam. Akhirnya hati akan berbagi menjadi dua. Hati yang hitam legam, cekung seperti gayung yang terbalik, kata Nabi. Na'udzubillah. Hatta ta'udul qulub ala qalbaini, sehingga hati itu menjadi dua bagian. Yang pertama qalbin aswad marba'in kalkuz. Yang pertama hati yang putih seperti, akhirnya hati itu akan menjadi hati yang hitam ya, aswad. Qalbi aswadi marba'in kalkuz. Hati yang hitam menjadi hitam legam seperti gayung yang terbalik. Tidak mengenal kebaikan, tidak pula mengingkari kemungkaran. Marba'an kalkus mujahkhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tak kenal lagi mana yang baik, tidak mengingkari yang mungkar. Wala yunkaru kemungkaran illa ma asraba min hawahu wa qalbin abyad. Sampai hati yang legam cekung tadi seperti gayung terbalik, tidak mengenal kebaikan, tidak pula mengingkari kemungkaran selain yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Hak sekali lain yang dikehendaki oleh syahwat dan subhat, keinginan nafsunya. Sedangkan hati yang putih bercahaya, yang fitnah tidak akan membahayakannya selama langit dan bumi masih ada. Dan hati putih bercahaya, yang fitnah, yang Nabi katakan di sini,
Wa qalbi abyad, dan hati yang putih. La tadarru'u fitnatan ma damatis samawati wal ard. Sesungguhnya hati yang betul-betul putih itu tidak akan mendatangkan mudarat dari fitnah baik selama dunia, bumi dan langit masih ada. Maka pentingnya sekali untuk menjaga hati agar tetap putih, yaitu abyad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengelompokkan hati ketika menghadapi fitnah menjadi dua. Yang pertama, hati yang selalu menyerap seperti bunga karang yang selalu menyerap air. Ini kata Nabi, yang dijelaskan ya. Rasulullah SAW mengelompokkan hati ketika menghadapi fitnah jadi dua. Yang pertama, hati yang selalu menyerap seperti bunga. Bunga apa? Bunga karang yang selalu menyerap air. Masuk air kan Pak? Maka tertitiklah padanya setitik noda hitam. Demikian seterusnya sehingga hati itu menjadi hitam dan terbalik. Inilah maksud tamsil beliau seperti gayung yang terbalik. Yang kata Nabi seperti gayung yang terbalik. Dia masuk audan wa audan fa ayya qalbi asrabaha nakatat fi naqtuhu saudan wa ayyu qalbi ankaraha nakatat fihi naqtahutun. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jika telah hitam dan terbalik, maka akan datanglah dua penyakit yang sangat berbahaya yang akan menghantarkan ke jurang kehancuran hati, yang nafsunya mengendalikan. Yang pertama, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, tercampurnya kebaikan dengan kemungkaran. Itulah dia subhat. Bercampur dia Pak tadi. Tak apa-apalah sikitnya. Gitu Pak. Jadi memang banyak nak kita menyampurkan yang subhat dalam hidup kita Pak. Agak-agak banyak juga ya Pak. Agak-agak banyak atau banyak ni? Tak apa-apalah sikit. Saya teringat ni Pak. Teringat ini kan banyak nih dalam keseharian kita nih. Misalnya DPA, daftar penggunaan anggaran. Nah ini kan. Mudah-mudahan kita yang membuat anggaran ini pandai lah ya nak menggunakannya. Di dalam DPA itu beli AC, mereknya LG. Tapi AC LG ini harganya mahal. Anggaplah dalam DPA itu 3.500.000. Pas dibelikan, kan sama-sama AC juga, tapi AC-nya cancong. Saya ingat AC cancong Pak. Karena tidak ada lagi AC cancong. Karena waktu itu ada Badan Periksa Keuangan. Ini dalam DPA-nya daftar penggunaan anggaran ini belinya AC LG, kok dibelinya cancong? Nah, kan sama AC juga, Bu. Kan mereknya beda. Rupanya cancong itu ada untungnya, ya kan? Kalau LG harganya 3.500.000, kalau cancong 2.800.000, masih selisih 700.000. Kan beruntung tuh Pak. Kan tak apa-apa, kan sama-sama beli AC juga. Sikitnya, na'udzubillah. Sehingga dia tetap salah juga Pak. Temuan dia kan. Kalau salahnya bisa dimaafkan, dikembalikan. Kalau salahnya tak bisa dimaafkan, ditahan. Tapi salah di dunia ditahan dalam penjara, belum menebus kesalahan di akhirat. Harusnya orang-orang yang memutarbalikkan daftar pengguna anggaran itu dipotongnya tangannya Pak. Kan pencuri juga tuh kan. Koruptor itu pencuri. Maunya orang-orang korupsi itu tidak usah disebut korupsi Pak. Karena orang sekarang ini banyak juga disebut korupsi itu, dia agak-agak bangga sikit. Agak-agak bangga sikit dia. Ya kan, ini balik. Ini penyakit hati juga ini kan, kena syahwat. Akhirnya tak tahu lagi mana yang betul mana yang salah. Bercampurlah antara yang dilarang dengan yang diperintahkan. Bercampur situ, nampak lagi baik buruk, halal dan haram. Maka ya tidak usah lagi. Kalau misalnya dulu kan WTS, wanita tunasusila, sebut aja pelacur, kan? Koruptor, pencuri uang rakyat, uang negara gitu kan. Ya. Kalau pencuri biasa kan pencuri orang di kampung, ini mencuri apa dicurinya Pak? Mencuri beras 1 karung, dipukuli mati dia Pak. Ada tuh di tempat dipukuli sampai meninggal orangnya. Gara-gara mencuri beras 20 kilo sekarung. Karena dia tak makan. Dia mencuri itu kena lapar aja Pak. Kalau orang koruptor tuh Pak mencuri bukan lapar Pak. Curi kenapa tuh? Kena syahwat yang merasa kurang terus. Mana ada koruptor itu miskin? Ada enggak koruptor miskin? Dia mencuri kan bukan kena kemiskinannya. Ini bercampur, ini karena syahwat, akhirnya subhat, akhirnya terlaknat, na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah,
Kita lanjutkan bacaannya. Sehingga hati yang mencampurkan tadi, tercampur kebaikan dengan kemungkaran, sehingga ia tak lagi mengenalinya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah. Bahkan ia akan dikuasai oleh penyakit ini, sehingga ia meyakini, sampai-sampai dia meyakini kemungkaran itu jadi suatu kebaikan. Oh, tak apa-apa, dah boleh, dulu aja boleh kok. Kena dulu enggak kena kan, dulu aja boleh. Astagfirullahaladzim. Dan sebaliknya, kebaikan akan berubah menjadi kemungkaran. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Kebenaran sebagai kebatilan, kebatilan sebagai kebenaran. Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini banyak kan, kita adalah fenomena ini, tak usahlah sebut banyak, nanti kita mendoakan pula subhat dan maksiat jadi banyak. Tapi fenomena kehidupan subhat yang menambar-nyambar kata guru-guru kita kan, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak, sehingga kita tak mampu membedakan mana hak dan mana batil. Yang lebih parah lagi, sunnah pun, yang sunnah dianggapnya bid'ah. Ini kan ada juga kelompok misalnya ini bid'ah nih, kena tak pernah dibuat Nabi. Padahal para ulama sudah sepakat ini adalah sunnah. Hal perkara-perkara yang baik dikomentari, tapi perkara-perkara maksiat, kemungkaran dibiarkannya. Ini lebih menyambar-nyambar lagi kalau mereka bilang para ulama-ulama aswaja ahlus sunnah wal jamaah baca wirid yasin, bertahlil adalah bid'ah, katanya menyambar-nyambar. Padahal itu suatu perkara kebaikan. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan kemaksiatan yang jelas terang-terangan? Oh, ini bercampur adukan. Padahal jelas ada dalil dan pendapat para ulama tentang perbedaan itu. Maka komentari yang paling utama, yaitu hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mencampurkan antara batil dengan yang hak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa memandang yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dalam doa kita apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna tinabah warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang hak itu hak, supaya kami sanggup dan kuat mengikutinya. Beri kami kekuatan untuk ikut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, sehingga kami sanggup untuk mengingkarinya, untuk meninggalkannya. Jadi ketika hati sudah hitam terbalik tadi Pak, maka akan dua datang. Yang pertama, tercampur aduknya kebaikan dengan kemungkaran. Yang kedua, menjadikan hawa nafsu sebagai hakim. Wah, ini kawan Pak. Jadi nafsunya sebagai komandannya, sebagai driver hidupnya, sebagai supirnya, sebagai hakim, sebagai pemimpin dan panutan, dan meninggalkan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sanggup berkata, ini tak perlulah, tak zamannya lagi nih Pak. Ada gitu tuh. Yang seperti apa dibuat Rasulullah SAW itu, dah tak zamannya lagi, kata dah. Na'udzubillah. Padahal apa yang diungkapkan Nabi, yang dilakukan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan Pak. Misalnya gini Pak ya, kita tak mendebat orang-orang yang yang dengan pemahamannya antara dua pemahaman. Kalimat yang kita debat. Misalnya perbedaan antara memutuskan sesuatu hukum. Yang hukum itu sudah ada sejak Nabi SAW. Contoh Pak, penentuan hari raya atau penentuan satu Syawal atau satu Muharram, satu Syawal atau satu Ramadan. Kan ada perbedaan sekarang. Yang satu hisab, yang satu ru'yat. Satu dengan hitung wujudul hilal, yang satu lagi ru'yatul hilal. Sudah ternampak anak bulan tu baru puasa dia. Yang satu lagi wujudul hilal. Antara orang-orang hisab dan dengan ru'yat ini harusnya tidak membalikkan mendebat itu kepada Nabi. Ada kalimat misalnya orang-orang yang hisab. Zaman Nabi dulu kan tak ada teknologi. Ini kalimatnya nih Pak. Zaman Nabi dulu kan tak ada teknologi, sehingga Nabi berpuasa tu nengok dengan bulan dulu. Lalu kata Nabi kan, kalau kalian berbuka, kalau kalian berpuasa, kalau bulan itu tertutup, walaupun tertutup tapi tak nampak oleh mata, maka lengkapkan bulannya kan, lengkapkanlah jadi 30 atau lengkapkanlah besok baru puasa. Kalau dia hari ini 29, 30 lengkapkanlah Ramadannya, besok baru raya kan gitu. Tapi ada orang bilang Rasulullah tu kan dulu tak ada teknologi. Kan seolah-olah betul nih Pak, seolah-olah betul. Tapi apa kurang ajarnya kalimat ini? Bukan soal menentukannya itu Pak. Kalau mau puasa dengan mau hisab, mau raya dengan hisab, rayalah. Tapi jangan nyalahkan Rasulullah. Zaman Rasulullah kan tak ada teknologi.
Rasulullah tu memang tak ada teknologi, tapi mulut yang diucapkan Rasulullah tu wahyu yang diwahyukan. Kalau menyalahkan Rasulullah, menyalahkan Allah Ta'ala. Kalau mau pakai wujudul hilal ya tidak apa-apa lah. Sebenarnya udah ada, cuma tutup awan kan dengan wujud tak apa-apa. Ya kalau menyalahkan Rasulullah kan Allah sebut di dalam Al-Quran dan surah An-Najm, apa yang diucapkan Nabi itu kan illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau ada bilang zaman Nabi itu teknologi belum ada, jadi Nabi tak bisa lihat, itu kurang ajar namanya sama Nabi itu, Pak. Kurang ajar sama Allah Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan Nabi SAW itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Bahkan Nabi sudah tahu di lautan itu ada apa namanya? Ada api, ya, ada gunung api dalam lautan. Dalam surah Ar-Rahman kan, itu kan yang diwahyukan pada Nabi yang mengucapkan. Dalam lautan itu ada api, bahkan ada barzakhur rayan, ada di antara laut di antara dua laut itu ada air tawar, ada air asin, ya kan? Apakah Nabi sudah pernah ke laut? Enggak kan? Kan wahyu yang diwahyukan. Nah, jadi kalimat menyalahkan Nabi itu tak pantas, Pak. Jadi kalau ada orang bilang Rasulullah kan belum ada teknologi, ya tak boleh tuh. Itu mengecilkan Rasulullah, sehingga kita kalau dalam sisi akidah kena kita, tazkiyatun nafs kita kena apa? Meragukan Rasulullah SAW pada dia wahyu yang diwahyukan, kecuali Nabi tak ada ngomong. Kata Nabi, mau tengok, mau tutup ya serahlah, mau hitungan kan tak ada juga. Bukan Nabi tak pandai ngitung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita tidak menyalahkan, bukan menyalahkan orang mau pakai wujudul hilal atau ru'yatul hilal, bukan. Tapi kalimat yang menyebut Nabi, zaman Nabi tak ada teknologi, ya. Nabi tak ada teknologi, tapi cerita kiamat, berita kiamat dia disampaikannya kan, Pak? Berita keadaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kata para ulama? Jangankan masalah bulan dan bintang untuk menyalahkan Nabi, isi dalam perut kita tu aja tahu Rasulullah SAW, karena wahyu diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kadang-kadang kalimat-kalimat subhat ini muncul dalam perbuatan kita. Penyakit yang kedua tadi menjadikan hawa nafsu sebagai hakim, sebagai pemimpin, sebagai panutan, sehingga ia meninggalkan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Ini penyakit hati yang kedua. Sedangkan hati yang putih, hati yang putih, Rasulullah SAW mengelompokkan hati menjadi dua fitnah. Yang pertama adalah hati yang hitam, yang kedua hati yang putih yang bercahaya dengan cahaya iman. Nah, ini hati yang baik, hati yang tak kena fitnah. Selagi ada langit dan bumi, selamanya masih kuat. Hati yang putih bercahaya dengan cahaya iman. Jika musibah fitnah datang, ia pun mengingkarinya, menolaknya, sehingga ia pun semakin bersinar, semakin bercahaya. Itulah tadi doa kita, ya Pak. Berapa kali sehari kita baca doa nih, Pak? Hati kita bisa putih itu kan kita minta pada pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti kalam zikir yang digubah oleh para ulama, bahwa hatinya orang beriman itu hanya untuk Allah, bahwa di dalam hati orang beriman itu hanya ada Allah. Sedangkan orang-orang munafik, orang-orang pelaku subhat, pelaku maksiat, hatinya bercabang-cabang, Pak. Mana kalimatnya? Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kan obat-obat hati kita kan zikir. Allah katakan qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasallah. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan nafsunya tadi agar hatinya hidup dengan apa? Dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah dan melaksanakan solat. Ini satu di antara zikir penenang hati kita. Boleh Pak sama-sama? Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Pak Tengku bisa hafal? Itu Ustaz Musliadi bisa tuh. Tapi Ustaz Musliadi lagi ngantuk pula. Suaranya kan bagus tuh. Boleh Pak sama-sama Bu ya. Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semoga hati kita bisa menjadi hati yang putih terus. Apa artinya tadi? Hasbi Rabbi jalallah, cukuplah bagiku Allah yang mengatur hidupku. Hasbi Rabbi jalallah, hasbi Rabbi, cukup bagiku Tuhanku, cukuplah bagiku Tuhanku yang mengatur aku. Dia yang maha tinggi, dia adalah Allah.
Ma fi qalbi ghairullah, dalam hati kita tidak ada apa-apa, Pak. Tak ada apa-apa di hati kita kecuali hanya Allah. Ma fi itu ketiadaan, apapun di hati kita ghairullah, kecuali hanya Allah. Kita menumpang tuah kepada Nabi Muhammad SAW dengan cahaya kemuliaannya, dengan cahaya kepujiannya menjadi rahmat sekalian alam. Allah berselawat kepadanya. Nur Muhammad sallallahu, dengan cahaya Nabi Muhammad yang Allah berselawat atasnya. Kita berharap semua yang kita lakukan ini tak ada subhat. Yang kita lakukan ini tidak maksiat. Yang kita lakukan ini hanya dalam keadaan taat. Kalimat taat itulah dia iman. Kepatuhan itulah dia takwa. Apa kalimat takwa, Pak? La ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah yang haram, orang yang berdosa, Pak, ucap la ilaha illallah, ampunkan dosa-dosanya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah disebut dengan kalimat ikhlas. Kan kalimat la ilaha ini kalimat takwa, kalimat iman, kalimat ikhlas, kalimat tahlil, kalimat nafi isbat, kalimat menghadirkan kebesaran Allah Ta'ala, kalimat kepatuhan. Ke siapa yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, kata Nabi, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi di antara mungkin kita sangat juga sulit menghindari yang tadi itu, Pak, ya, yang bercampur itu sulit. Maka obat-obat agar tak bercampur, agar kuat kita, Pak. Jangan lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa, Pak, zikir itu, Pak? Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Satu ketika Nabi SAW lihat kumpulan sahabat-sahabat sedang duduk. Kata Nabi SAW, kalian lagi ngapain? Kata sahabat, kami lagi berzikir, ya Rasulullah. Kata Nabi, jaddidu imanukum. Jaddidu imanukum. Perbaharuilah iman-iman kalian, kata Nabi. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana memperbaharui iman-iman kami, ya Rasulullah? Kata Nabi, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah ucap la ilaha illallah. Kita banyak-banyak ucap la ilaha illallah, kemudian dizikirkan, kita paham apa yang kalimat yang kita ucap itu. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. La ilaha illallah, tak ada yang dicintai selain Allah. La ilaha illallah, tak ada yang diibadati selain Allah. La ilaha illallah, tak ada yang dimaksud selain Allah. Agar mudah kita membalikkan makna kalimat la ilaha illallah itu dalam kehidupan kita, kalimatnya gini aja, Pak. Tidak ada yang kupatuhi kecuali semua kepada Allah Ta'ala aja. Apa yang Allah perintahkan ku kerjakan, apa yang Allah larang ku tinggalkan. Nah, ini yang kalimat kepatuhan, kalimat iman. Jadi iman ini kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis tu dicabut imannya kena tak patuh, Pak. Apakah iblis pertamanya beriman? Beriman. Dia berzikir, tapi rusak hatinya gara berzikir. Dia dibesarkan oleh Allah Ta'ala, lalu dia merasa besarkan. Aba wastakbar. Dia enggan untuk sujud hormat kepada Adam. Dia menganggap dirinya besar. Padahal untuk hormat kepada Adam itu kan perintah Allah. Dia lupa kalau itu perintah Allah. Kalau mau hormat sama Adam, kena ini perintahmu ya Allah, aku patuh aja, gitu kan. Maka kepatuhan itulah keimanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di antara obat-obat hati agar dia tidak hitam nih, agar dia tak bercampur, agar titik-titik hitam nih, maka kita banyaklah berzikir. Sebanyak-banyaknya kata Nabi. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Bahkan dalam surah Al-Ahzab Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Zikran katsira. Zikirkan sebanyak-banyaknya. Sebanyak apa? Ada orang bilang zikir dihitung ya untuk latihan kan, Pak. Salat 33 hitungannya. Kalau kita pakai tasbih ngitung 1000, ya banyak juga. Tapi sebanyak-banyaknya, ya sebanyak-banyaknya wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dia belum tidur sebelum dia menyimpul tali. Dia punya buhul, Pak. Punya tali seperti tasbih. Tapi kalau sekarang kan ikatan tasbih pakai itu. Dia buhul aja di buhulnya tuh, ikat-ikatnya tali itu di buhulnya. Sebanyak 2000 buhul. Disimpul-simpul tali itu 2000. Dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sebelum selesai 2000 itu belum dia tidur, Pak. Kita berapa ribu, Pak? Ini kan. Kadang-kadang kita 2000 itu mungkin paling-paling 30 menit tuh Pak Tengku. 2000 tuh. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tapi kalau buka WA sebelum tidur, apalagi buka status Facebook kan, itu habis berjam-jam tuh.
Kalau buka Facebooknya nengok ceramah, nengok kajian, tak masalah nih. Ini nengok status orang pula, ngintip-ngintip. Tak ada komen tuh, ngintip. Habis waktu gitu aja. Ini kan ndak bapak, ndak saya, kadang-kadang gitu juga kita nih Pak. Kenapa? Karena lupa zikir kita saat itu. Tapi kalau kita ingat zikir, tentu kita memilih-milih. HP itu tak salah, alat-alat ni tak salah. Cuman pandai kita, apakah ini kepentingan syahwat atau ini kepentingan karena ketaatan, yaitu kepentingan hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai sini aja lah kita bahas dulu ya, Pak. Bahwa hati ini penyebab utama sakitnya adalah subhat dan syahwat dan subhat. Keinginan nafsu yang melampau-lampau sehingga susah merusak niat dan keinginan kita untuk taat kepada Allah. Yang kedua, musibah subhat yang merusak ilmu baik buruk tak nampak lagi, sehingga iktikad kita berbuat jadi berubah. Rusaklah mana yang baik dan buruk tak nampak lagi. Bahkan kadang yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Kan banyak sekarang ya Pak. Ini ada dengar isu sekarang ni Pak. Berzinah itu dosa besar. Betul kan Pak? Tapi untuk menghindar perzinahan supaya tidak hamil, keluarlah keputusan apa? Anak-anak sekolah boleh pakai kontrasepsi, pakai kondom. Ni. Bukan di negeri Konoha di Indonesia, Pak, di negeri Konoha. Kan ada dengar Bapak tuh. Ada satu presiden di negara mana tuh enggak tahu saya. Dia menandatangani bahwa membagi-bagikan alat kontrasepsi untuk anak-anak sekolah supaya kalau dia berzinah tak hamil ya, Pak. Nauzubillah. Berarti udah seolah-olah kan jadi baik ya kan? Itu bukan subhat lagi tuh, itu betul maksiat kan? Disampul. Ini zina ni berdosa nih. Zinanya berdosa nih. Tapi untuk menghindari zina, kok dikasih kontrasepsi? Ya berzina juga lah dia. Bertambah banyak lah zinanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, entahlah itu negeri Konoha, Pak. Bukan Indonesia. Nauzubillah. Semoga Allah SWT lindungi kita, lindungi keluarga kita, lindungi orang-orang beriman, lindungi orang-orang yang betul-betul berharap kepada Allah Ta'ala. Dan Allah lindungi semua negeri kita, negeri Indonesia, bukan negeri Konoha ya Pak. Menjadi orang-orang yang Allah berikan kepahaman, mana halal, mana baik, mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana yang betul, mana salah. Sehingga negeri kita, setidaknya kita lah, orang-orang yang Allah bersihkan, keluarga kita, kalau sudah memancar kebaikan-kebaikan itu, negeri ini akan jadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ada dua amalan pagi ini Pak, agar tidak menyambar-nyambar subhat. Yang pertama, zikir perbanyak Pak. Ya Pak ya. Karena agar bersih jiwa kita ini, tak ada yang membersihkan hati kita, menenang hati kita kecuali zikir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd kan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tahuilah kata Allah. Kalau ala tu bahasa kitanya woi. Gitu Tahu nak Glenn? Gitu. Apa tu? Dengan berzikir hati itu tenang. Udah Allah kasih tahu, woi berzikirlah tenang hati itu, kata Nabi kan. Enggak juga berzikir, cuma hati menjadi tenang. Patuh kepada Allah, patuh kepada Allah, patuh kepada Allah. Saya patuh kepada Allah. Tak ada lain pun selain yang dipatuhi Allah. La ilaha illallah. Jadi Pak boleh zikirnya tahlil saja. Kenapa? Karena tahlil itu induknya zikir. Apa nama? Bukan induknya zikir, sebaik-baiknya zikir. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, afdhul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir, seabdul-abdulnya zikir adalah la ilaha illallah. Wa abdalud doa, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah rabbil alamin. Setelah memperbanyak zikir, jangan lupa berdoa. Doa ini tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Apal Pak? Boleh Pak Tengku sama-sama? Allahumma arinal haqqa haqqa tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Tinggal tadi ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Bahasa Indonesia boleh lah. Ya Allah, tunjukkan kami yang hak itu hak. Beri kekuatan kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kami yang batil itu batil. Beri kami kekuatan untuk mengingkarinya, untuk meninggalkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tak ada, pas ya. Habis ini kita sarapan ya Pak. Sarapan sama-sama kita Pak. Boleh. InsyaAllah ini habis ini kita sarapan sama-sama.
di rumah masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati-hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pekan depan kita lanjutkan 4 racun hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.